Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1871. Kamu ingin merebut ambergris dariku? Sikong Yuan menatap Bastian dengan mata seterang kristal. Ambergris ini sangat penting bagiku, dan aku tahu apa yang Nona Sikong butuhkan, sebenarnya ambergris ini. Bastian berbicara. Saat ini, mata Sikong Yuan menyipit, tapi dia langsung menyerang. Kekuatan spiritual yang mengerikan menyerang Bastian. Kekuatan Sikong Yuan ini juga telah mencapai tingkat ketiga alam jiwa, dan kekuatannya hampir sama dengan Ouyang Xiaoding. Bastian baru saja bertarung dengan Ouyang Xiaoding, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jadi dia tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi serangan Sikong Yuan. Boom! Setelah guntur teredam, Bastian terlempar beberapa langkah. Segera pergi, aku tidak ingin bertengkar denganmu, aku harus mendapatkan ambergris ini. Sikong Yuan menatap tajam ke arah Bastian, dengan ekspresi penuh tekad, memancarkan aura tajam dari seluruh tubuhnya. Nona Yuan, aku tidak bisa memberimu ambergris ini, tapi... Bastian berbicara lagi, tapi kali ini dia belum selesai berbicara, dan Sikong Yuan menyerangnya lagi. Aku pergi, kenapa kamu tidak membiarkan aku selesai berbicara setiap saat? Wajah Bastian terlihat tidak berdaya, dia hanya bisa terus mengayunkan pisau Minghong untuk menahan serangan Sikong Yuan, tetapi dia dipukuli berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi dengan qi dan darah. Sepertinya aku harus dipaksa menggunakan trik besar, kata Bastian dengan wajah muram, lalu mencabut pisau Minghong, dan langsung mendorong tablet batu itu keluar. Setengah dari prasasti ini diperolehnya di medan perang kuno di area terbatas Miaojiang di bumi. Ini sangat kuat. Itu adalah serangan terkuat Bastian ketika dia berada di bumi sebelumnya, tetapi dia jarang menggunakannya saat dia datang ke dunia kuno. Kali ini Bastian mendesaknya lagi, dan kekuatan seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam tablet batu tanpa syarat. Segera, tablet batu itu bersinar dengan cahaya, dan kekuatan yang menakutkan dilepaskan dari tablet batu itu. Dalam sekejap, wajah Bastian menjadi pucat, dan semua kekuatan di 7 lubang dan 9 ramuan di tubuhnya benar-benar habis, dan kawanan mengalir ke tablet batu misterius itu. Boom! Prasasti itu mengeluarkan suara gemuruh, tiba-tiba mengangkatnya lebih dari 10 meter, dan membombardir Sikong Yuan dengan aura menekan dunia. Melihat tablet batu yang tampak seperti bukit mendekat, ekspresi Sikong Yuan berubah, dia melambaikan tangannya berulang kali, dan langsung mengayunkan pedang panjang perak, mendesak semua kekuatan di tubuhnya untuk membombardir tablet batu itu. Bum bum bum. Serangkaian suara menderu langsung meledak, sinar energi tak berujung menutupi segalanya, dan energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ouyang Xiaoding dan orang-orang yang menonton di sekitar terkejut berulang kali, dan seluruh tanah runtuh dan retak sepenuhnya. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan ini, dan tidak kalah dengan pukulan dengan Ouyang Xiaoding barusan. Pada saat ini, wajah Bastian pucat, dan dia terus-menerus menyerap energi dalam kristal roh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan 10.000 tahun dan menelannya langsung. Setelah menjalankan seni tubuh hegemon bintang 9, dia dengan cepat menyerap energi dalam ramuan untuk mengisi kembali kekuatannya sendiri. Jempol! Segera semua energi dan cahaya menghilang, dan tablet batu digantung di atas kehampaan, masih memancarkan kekuatan yang kuat, tetapi pada saat ini, tubuh Sikong Yuan mundur lagi dan lagi, kulitnya menjadi pucat. Tapi yang terpenting, tabir di wajahnya tertiup oleh kekuatan yang kuat ini, dan setengah dari wajahnya langsung terlihat.
Dan separuh wajahnya ini adalah sisi kanan wajahnya yang tercemar racun hantu dan roh jahat. Segera, separuh wajah si Kong Yuyan yang sangat jelek dan ganas ini muncul di mata semua orang yang hadir. Saat ini, semua orang yang hadir, termasuk Ouyang Xiaoding, menatap si Kong Yuyan dengan mata terbelalak. Melihat wajah jelek dan menakutkan itu, mereka terpana. Dalam benak mereka, si Kong Yuyan selalu menjadi wanita cantik yang secantik peri, tetapi sekarang setelah wajah aslinya terungkap, dia sangat jelek sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Pada saat ini, ketika si Kong Yuyan melihat cadarnya telah lepas, kulitnya juga berubah drastis, dan dia tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia dengan cepat mengambil cadar untuk menutupi wajahnya lagi, tetapi itu tidak berpengaruh. Ternyata Nona Yuan Su jelek sekali. Itu benar, terlalu jelek, sangat menakutkan, tapi aku selalu mengira keluarga Nona Sikong adalah peri, dan aku bermimpi mencium Fang Ze bersamanya, sungguh menakutkan. Pada saat ini, sekelompok orang di sekitar banyak berdiskusi. Melihat si Kong Yuyan, ekspresinya telah benar-benar berubah, kekaguman di mata sebelumnya telah berubah menjadi rasa jijik. Mereka semua merasa mengalami mimpi buruk, lalu mereka semua pergi dari sini satu persatu, dan citra si Kong Yuyan di hati mereka benar-benar hancur. Bahkan Ouyang Xiaoding menyaksikan wajah si Kong Yuyan berubah berulang kali, terlihat sangat jelek. Dia tidak tahu bahwa si Kong Yuyan telah menjadi seperti ini sebelumnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengejar si Kong Yuyan. Melihat penampilan jelek si Kong Yuyan saat ini, dia hampir muntah tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi dari sini. Tapi saat ini Bastian merasa malu, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi, pukulan ini malah membuat cadar si Kong Yuyan lepas. Dia tahu bahwa pihak lain mengenakan cadar karena dia tidak ingin situasinya diketahui, dan dia tidak ingin orang luar melihat wajahnya yang jelek, tetapi sekarang dia tiba-tiba terekspos ke mata semua orang, yang merupakan masalah besar bagi seorang gadis. Tiup. Ya. Bastian menatap si Kong Yuyan dan ingin meminta maaf, tetapi pihak lain menutupi wajahnya dan melarikan diri. Nona Yuyan. Teriak Bastian dengan cepat, lalu dia mengambil ambergris, menyingkirkan tablet batu dan bergegas menuju si Kong Yuyan. Dia takut sesuatu akan terjadi pada si Kong Yuyan jika dia dipukul, jika pihak lain mengalami kecelakaan, dia akan merasa tidak nyaman, bagaimanapun kejadian ini juga disebabkan oleh dia. Di samping anak sungai lain yang sepi di pegunungan ini, sosok berbaju putih berjongkok di sini, dengan wajah terkubur di antara kedua kakinya, memancarkan aura kesedihan, kesepian, dan kesepian. Itu adalah si Kong Yuyan. Maaf. Sosok Bastian datang, berdiri di samping si Kong Yuyan dan berkata dengan wajah menyesal. Tapi si Kong Yuyan masih membenamkan kepalanya dan tidak berbicara. Aku tahu kejadian ini sangat memukulmu, tapi kamu tidak perlu terlalu menderita. Wajahmu seperti ini karena racun hantu. Aku punya cara untuk membantumu menyingkirkan hantu itu. Kejahatan akan mengembalikan penampilanmu menjadi normal, kata Bastian. Pada saat ini, si Kong Yuyan yang diam selama ini sedikit gemetar, lalu mengangkat kepalanya, dan menatap Bastian. Bab 1872. Ambergris bersamamu, kata si Kong Yuyan. Nah, ini aku, tapi ambergris ini berguna bagiku, aku tidak bisa memberikannya padamu, kata Bastian. Apakah kamu bercanda? Wajah si Kong Yuyan sedingin es, dan tatapan cemberut muncul di matanya. Tentu saja tidak, maksudku selain ambergris, aku punya cara lain untuk membantumu memulihkan wajahmu, kata Bastian. Cara lain? Kok bisa? Si Kong Yuyan terkejut. Tidak mungkin bagi orang lain, tapi aku bisa.
Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengatakannya, jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Kata Bastian. Kau sudah tahu tentang wajahku? Si Kong Yuan menatap Bastian dengan heran. Itu benar, kerudungmu tidak berguna bagiku. Aku tahu tentang wajahmu sebelumnya dan ingin memberitahumu, tapi kamu pergi begitu saja. Kata Bastian. Apa yang bisa kamu lakukan? Si Kong Yuan memandang Bastian dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu nanti, lepas kerudung dulu. Bastian menatap si Kong Yuan dan berkata, ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar cadarnya dibuka, dan dia ragu-ragu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Jangan takut. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki wajah yang cantik. Kecantikan hatimu adalah kecantikan yang sesungguhnya. Jika kamu cantik tapi hatimu jelek, maka dia akan tetap menjadi wanita yang sangat jelek. Bastian memandang si Kong Yuan dan berkata, lalu perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut melepas cadar di wajah si Kong Yuan, tapi si Kong Yuan tidak berhenti. Apakah kamu tidak takut? Si Kong Yuan menatap Bastian. Apa yang harus ditakutkan? Nah, selanjutnya, aku akan membantumu menyingkirkan racun hantu itu. Bastian membuka mulutnya dan berkata, tangan kirinya terulur ke arah wajah kanannya, yang terkontaminasi racun hantu, dan segera telapak tangannya menyentuh tempat busuk itu. Si Kong Yuan ingin menghindarinya. Bastian berulang kali dia buru-buru berkata, Don jangan bergerak. Si Kong Yuan tidak bergerak lagi, matanya terus berkedip. Jing Shilianhuo, jangan membuatku malu. Bastian diam-diam mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dan pada saat ini, Jing Shilianhuo telah merasakan racun dari hantu jahat, dan segera Jing Shilianhuo bergerak, dan bergegas keluar di sepanjang lengan Bastian. Sinar api putih menari-nari di telapak tangannya, memancarkan energi khusus, itu adalah api teratai dunia murni. Namun, kemunculan api teratai tidak melukai Bastian dan si Kong Yuan, melainkan mulai memurnikan dan melenyapkan racun hantu di wajah si Kong Yuan. Racun hantu ini sangat kuat, menempel di wajah si Kong Yuan, sangat sulit untuk dihilangkan. Tetapi di hadapan api teratai pemurni dunia yang dapat memurnikan semua kejahatan di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat racun hantu ini, itu hanya akan berakhir dengan pemurnian dan pemusnahan sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, racun hantu di wajah si Kong Yuan benar-benar musnah, dan Bastian melepaskan tangannya. Wajah busuk di sebelah kanan bebas dari racun hantu dan roh jahat, dan pulih dengan cepat, dan segera seluruh wajah kembali ke keadaan semula, dan wajah secantik peri muncul langsung di mata Bastian. Oke, racun hantu di wajahmu sudah hilang, dan wajahmu kembali normal. Bastian menarik Jing Shilianhuo, menatap si Kong Yuan dan berkata, benarkah? Saat ini, si Kong Yuan masih tidak percaya. Pergi ke sungai dan ambil foto dan kamu akan tahu. Bastiani. Angin tersenyum tipis. Si Kong Yuan berjalan ke sungai dengan ekspresi gugup, membungkuk untuk melihat permukaan air sungai yang jernih. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung ke wajahnya sejak dia terinfeksi racun hantu. Dan ketika si Kong Yuan melihat penampilan aslinya di dalam air, dia tertegun sejenak, lalu kaget, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Pulihkan, pulih, akhirnya pulih. Si Kong Yuan berkata dengan penuh semangat. Penampilan sangatlah penting bagi seorang wanita, apalagi wanita seperti si Kong Yuan yang sudah cantik dan berstatus bangsawan. Baru kemudian dia secara tidak sengaja cacat karena racun hantu, yang membuatnya merasa seperti dunia telah runtuh. Butuh waktu lama untuk ceria, tetapi dia tidak pernah berani menunjukkan warna aslinya lagi. Wajahnya benar-benar kembali.
ke normal lagi. Aku bilang aku punya solusinya, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Bastian menatap si Kong Yuan dan sedikit tersenyum. Terima kasih. Si Kong Yuan memeluk Bastian dengan kasar, membuat Bastian terlihat tertegun. Sama-sama. Bastian menikmati batu giok Neperite di tangannya, dengan ekspresi senang di wajahnya. Segera si Kong Yuan sadar, dan dengan cepat mendorong Bastian pergi, wajahnya memerah. Tidak peduli apa, aku ingin berterima kasih. Si Kong Yuan pulih dan berkata, kamu tidak perlu terlalu sopan, kita berteman sekarang, itu mudah dilakukan, tapi bagaimana kamu mendapatkan racun hantu? Racun ini tidak umum. Bastian menatap si Kong Yuan dan berbicara. Sebelum saya berlatih di luar, saya masuk ke sebuah gua, yang berisi racun hantu semacam ini, dan saya tidak sengaja tertular. Kata si Kong Yuan. Racun hantu dan kejahatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, itu hanya dimiliki oleh mereka yang mempraktikkan hantu, dan pembudidaya hantu di dunia kuno tidak umum. Racun itu ada. Kata Longgan. Hei, cewek yang cantik, hari ini diberkati. Pada saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar. Seorang pria berpunggung tebal berusia 30-an dan 40-an muncul di sini. Sepasang mata celaka yang bersinar dengan cahaya jahat menatap si Kong Yuan, tenggorokannya terus melonjak, namun nyatanya kekuatannya telah mencapai puncaknya. Tingkat ke-9 dari kondisi jiwa. Siapa kamu? Pergi sekarang. Si Kong Yuan menatap mata pria itu dengan ketidaksenangan, alisnya berkerut. Yo, temperamenku cukup pemarah, tapi aku suka tuan mudaku. Aku sudah lama tidak melihat wanita secantik itu. Hari ini aku ingin menikmatinya. Pria itu berkata dengan senyum jahat, dan langsung berjalan menuju si Kong Yuan, sementara Bastian diabaikan olehnya. Desir. Si Kong Yuan melambaikan pedang panjangnya dan menyerbu ke arah lawan. Hati-hati! Teriak Bastian dengan tergesa-gesa, tapi akibatnya, si Kong Yuan sudah dipukul mundur oleh telapak tangan lawan. Apakah kamu baik-baik saja? Bastian dengan cepat mendukung si Kong Yuan dan berkata. Tidak apa-apa. Si Kong Yuan menggelengkan kepalanya. Cantik kecil, jangan bersusah payah lagi, biarkan aku bersenang-senang hari ini. Pria itu berkata dengan wajah lucu, dan terus berjalan menuju si Kong Yuan. Nona Yuan, cepatlah, aku akan menghentikannya. Kata Bastian buru-buru, dan berdiri di depan si Kong Yuan, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Bab 1873. Nak, kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan dengan kemampuan kecilmu, itu konyol. Pria itu memandang Bastian dan berkata dengan jijik. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunjukkan keahlianku yang sebenarnya. Mata Bastian terpaku, dan wajahnya serius. Kamu bukan lawannya, ayo pergi, jangan mengorbankan dirimu untuk itu. Si Kong Yuan menatap Bastian dan berkata dengan cemas. Aku, Bastian, tidak pernah memiliki kebiasaan meninggalkan wanita dan melarikan diri. Bastian berteriak dengan suara yang dalam, dan langsung memanggil segel kuno langit berbintang. Bintang langit kuno India. Segera, segel kuno langit berbintang, reinkarnasi yang terbuat dari 99.900 bintang, muncul di depan matanya, memancarkan aura makhluk tertinggi langit dan bumi. Apa-apaan ini, pergilah ke neraka. Melihat segel kuno muncul di langit berbintang, pria itu tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya, dan segera menyerang Bastian dengan telapak tangannya. Segel kuno langit berbintang, bunuh. Daniel menyerbu, dan semua kekuatan di tubuhnya mengalir ke segel kuno langit berbintang dalam sekejap. Boom! Raungan terdengar,
dan setelah segel kuno langit berbintang diaktifkan, itu segera melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan 9 bintang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kekuatan dari langit berbintang menembus udara, dan segel kuno langit berbintang meledak beberapa kali, membawa kekuatan yang mengejutkan untuk menekan pria ini di tingkat ke-9 alam jiwa. Kekuatan mengerikan menyelimuti pria ini, menyebabkan wajahnya berubah secara drastis, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia dengan cepat mengerahkan semua kekuatannya di alam jiwa tingkat 9, dan melesat menuju segel kuno langit berbintang. Gemuruh. Ada semburan suara menderu, dan segel kuno langit berbintang langsung melepaskan cahaya menyilaukan yang menyapu ke segala arah, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kakak. Pada saat ini, pria raksasa lain dengan tingkat ke-5 dari alam jiwa muncul di sini, melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba berteriak. Boom! Raungan terakhir terdengar, dan segel kuno dari langit berbintang menekannya, membunuh pria ini di tingkat ke-9 alam jiwa sepenuhnya di tempat. Genangan besar darah terciprat ke segala arah, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa, dan sebuah lubang yang dalam diledakkan ke tanah, yang menunjukkan kekuatan pukulan dari segel kuno langit berbintang. Kemudian segel kuno langit berbintang kembali ke tubuh Bastian, dan dia menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuhnya tidak berdaya, dan dia pingsan di tanah. Segel kuno langit berbintang diaktifkan, menguras semua kekuatan tubuh Bastian, termasuk kekuatan jiwanya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sama sekali, dan seorang anak cukup untuk membunuhnya. Bagaimana kabarmu? Sikong Yuan dengan cepat datang untuk mendukung Bastian, dan bertanya dengan wajah khawatir. Ahem, cepatlah, mereka masih punya satu orang. Bastian berbicara dengan nada yang sangat lemah, dan menatap pria di alam jiwa tingkat ke-5. Pada saat ini, pria itu melihat saudaranya dibunuh dan berubah menjadi kehampaan, matanya penuh rasa sakit. Lalu ada ekspresi marah di wajahnya, dan matanya menatap Bastian yang lemas di tanah dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika kamu membunuh saudaraku, aku akan membuatmu membayarnya. Pria itu meraung keras, memancarkan aura yang sangat dingin dari seluruh tubuhnya, dan pisau dingin besar muncul di tangannya, dan udara dingin yang menusuk menembus udara. Pergi! Bastian dengan cepat berkata. Jalan. Tidak, kamu baru saja menyelamatkanku. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu, dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu apapun yang terjadi. Sikong Yuan berkata langsung, melihat pria di tingkat ke-5 alam jiwa, berdiri, memegang pedang panjang, semua kekuatan di tubuhnya dikerahkan, dan aura tingkat ke-3 dari alam jiwa meledak. Pergilah ke neraka! Pria itu meraung, bergegas menuju Bastian, dan menebas dengan pedang dingin di tangannya. Pada saat ini, Sikong Yuan menyerang lawan dengan senjata di tangannya, dia melepaskan serangkaian seni bela diri yang kuat, menahan serangan pria itu untuk sementara. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan lawan dua alam lebih tinggi dari Sikong Yuan meskipun Sikong Yuan adalah wanita tertua dari keluarga Sikong. Seni bela diri dan seni bela dirinya adalah yang terbaik, dan dengan pedang berkualitas tinggi ini di tangannya, kekuatan tempur jauh melebihi master dari alam yang sama. Itu bahkan sebanding dengan master di tingkat ke-4 alam jiwa, tetapi menghadapi serangan hebat pria ini di tingkat ke-5 alam jiwa, dia masih terpaksa mundur lagi dan lagi, merasa sedikit kewalahan. Ledakan. Tiba-tiba, pria itu memutar pedangnya dan menyerang Bastian, ekspresi Sikong Yuan berubah dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tapi siapa sangka pria itu melakukan gerakan yang salah, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan Sikong Yuan.
Telapak tangan yang membawa kekuatan spiritual dingin yang menakutkan menghantamnya, dan segera mendorong si Kong Yuan mundur puluhan langkah. Aku tidak bisa menahan gemetar. Tapi saat ini, si Kong Yuan tidak mempedulikannya, karena saat ini pria di tingkat kelima alam jiwa telah menebas Bastian dengan pisau besar di tangannya. Bastian hanya bisa membiarkan pisau besar itu jatuh, tanpa ada kemampuan untuk melawan, dan ada tangis kesedihan di hatinya. Mungkinkah aku, Bastian, adalah orang bijak, dan aku akan mati di sini hari ini? Boom! Fakta telah membuktikan bahwa Tuhan tidak ingin Bastian mati secepat itu. Pada saat itu, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dan langsung meledakkan pria itu, yang mengayunkan pisaunya untuk memblokir tubuhnya, namun, tubuhnya mundur berulang kali setelah dibombardir. Pemilik cahaya pedang yang menakutkan ini adalah si Kong Yuan, tetapi pada saat ini, si Kong Yuan memancarkan aura kekuatan yang tidak lebih lemah dari tingkat kelima alam jiwa ilahi, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Alasan mengapa kekuatan si Kong Yuan meningkat begitu banyak jelas karena dia telah menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Bagaimanapun, keluarga seperti klan si Kong memiliki fondasi yang dalam di hutan belantara selatan. Secara alami ada beberapa metode rahasia dalam keluarga untuk meningkatkan kekuatan secara paksa, tetapi sebagian besar metode rahasia ini berbahaya bagi tubuh, sehingga tidak akan pernah mudah digunakan sampai saat kritis. Demi Bastian, si Kong Yuan secara paksa menggunakannya, menyerang pria ini dengan seluruh kekuatannya. Bang bang bang! Serangkaian suara pertempuran sengit terdengar, setelah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Si Kong Yuan menembakkan semua kekuatannya, dan semua jenis seni bela diri yang kuat dan gerakan pedang meledak. Dia bergegas menuju pria ini dengan semua otaknya. Pada akhirnya, pria itu tidak bisa menahan serangan mengerikan si Kong Yuan, dan terbunuh oleh pedang, dan jiwanya juga hancur, semuanya hilang. Tubuh si Kong Yuan juga bergetar, noda darah keluar dari sudut mulutnya, tapi dia berbalik dan berjalan menuju Bastian. Tidak apa-apa. Si Kong Yuan berjalan ke sisi Bastian dan berbicara, dan segera membantunya berdiri, dan keduanya berjalan menjauh dan meninggalkan tempat ini. Kemudian si Kong Yuan menemukan gua tersembunyi, membantu Bastian masuk, dan membiarkannya duduk di tanah. Bab 1874. Si Kong Yuan menggigil, memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya mulai memucat. Efek samping penggunaan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa terjadi. Tubuhnya diserang balik dan menderita luka dalam. Semua dikonsumsi. Yang lebih buruk lagi adalah telapak tangan pria yang dipukul si Kong Yuan sebelumnya mengandung racun dingin atau keluar. Tapi sekarang tubuhnya terluka dan kekuatannya hilang. Dia tidak bisa menahan racun dingin sama sekali. Racun dingin segera pecah di tubuh si Kong Yuan, dan udara dingin yang tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya terus gemetar, wajahnya pucat, tertutup lapisan es, dan bibirnya bahkan ungu. Ada ekspresi terdistorsi dan menyakitkan di wajahnya. Tangannya memeluk tubuhnya, dan dia berbaring meringkuk di satu sisi, seperti orang beku yang akan dibekukan. Melihat pemandangan ini, warna kulit Bastian berubah, alisnya berkerut rapat, dia tidak berani mengabaikannya, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa obat mujarab, sejumlah besar kristal roh dan batu jiwa, dan dengan cepat memulihkan kekuatan tubuhnya. Ke segala arah. Seni tubuh hegemon 9 bintang beroperasi secara ekstrim. Bastian dengan panik menyerap energi, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan bintangnya sendiri, dan pada saat yang sama mengoperasikan seni jiwa bintang, dengan cepat menyerap suplemen energi dalam jiwa batu jiwa ini. Kekuatan.
Di bawah operasi gila dan penyerapan sejumlah besar batu jiwa kristal roh eliksir, serta seni tubuh hegemoni bintang 9 dan seni dewa jiwa bintang, kekuatan Bastian dengan cepat memulihkan sebagian darinya. Setelah mendapatkan kemampuan untuk bergerak, Bastian berhenti pulih, bangkit dan berjalan menuju Sikong Yuan. Nona Yuan, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Bastian mengangkat Sikong Yuan, merasa seluruh tubuhnya sangat dingin, dan mengerutkan kening. Dia telah diracuni oleh flu dan harus dikeluarkan secepat mungkin, kata Longgan. Dia masih menderita luka serius di tubuhnya, aku khawatir dia tidak akan mampu menahan kekuatanmu. Tepat ketika Bastian hendak menggunakan kekuatan bintang untuk membantu Sikong Yuan membuang racun dingin di tubuhnya, Longgan berkata dengan sengit. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia sekarat? Kata Bastian dengan cepat, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Longgan berkata, dan ekspresi Bastian berubah. Metode ini tidak terlalu bagus, kata Bastian dengan sedikit malu. Sekarang ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan racun dingin di tubuhnya tanpa melukai tubuhnya. Jika tidak, kamu dapat menemukan cara sendiri, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Dia memiliki kekuatan penuh sekarang. Tidak, dan aku punya luka dalam, tapi aku tidak bisa bertahan lama. Longgan berkata dengan ringan. Maaf, untuk menyelamatkanmu, aku hanya bisa meminta maaf. Bastian menyipitkan matanya, menatap Sikong Yuan dan berkata. Selanjutnya, Bastian pertama-tama melepas bajunya, membiarkan bagian atas tubuhnya telanjang, lalu melepas jaket Sikong Yuan, hanya menyisakan celemek putih untuk membungkus keberadaan bangga di tubuhnya. Kemudian Bastian langsung memeluknya dengan erat, dan mereka berdua dekat satu sama lain. Dan kemudian Bastian mengaktifkan api bumi Qian di tubuhnya, dan api bumi Qian membakar seluruh tubuh Bastian. Energi api bumi yang kuat dimasukkan ke dalam tubuh Sikong Yuan, dan kemudian semua energi racun dingin di tubuhnya dikeluarkan. Pada akhirnya, Bastian mengambil keuntungan dari api tanah api merah, dan meneruskan energi api tanah api merah ke tubuh Sikong Yuan sedikit demi sedikit melalui tubuh intim mereka berdua, tanpa melukai tubuhnya. Benar-benar mengeluarkan racun dingin di tubuhnya. Selain dimusnahkan, Bastian, di sisi lain, mengandalkan kemauan yang kuat untuk menekan pikiran di dalam hatinya. Lagi pula, dalam situasi ini, dia memegang kecantikan tiada tara di sampingnya, tetapi pria manapun tidak akan memiliki pikiran yang tidak masuk akal atau pikiran acak, kecuali itu adalah seorang Kasim. Namun, Bastian mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menenangkan pikirannya dan berhenti memikirkannya. Setelah racun dinginnya hilang, Bastian segera melepaskan Sikong Yuan, lalu membantunya berpakaian. Dia juga segera berpakaian, menarik napas dalam-dalam, dan menghilangkan semua pesona di benaknya hilang. Kamu sudah bangun? Saat ini, mata Sikong Yuan terbuka, dan Bastian berkata dengan tergesa-gesa. Terima kasih karena baru saja menyelamatkanku. Sikong Yuan meludah pelan. Kamu tahu segalanya? Kata Bastian dengan sedikit malu. Aku tidak koma. Kata-kata Sikong Yuan membuat wajah Bastian memerah, dan dia terlihat sangat malu. Jelas Sikong Yuan tahu apa yang barusan dia lakukan. Maafkan aku, barusan aku. Aku tahu, kamu kasar padaku untuk menyelamatkanku, aku tidak akan menyalahkanmu. Sikong Yuan berbicara, matanya tertuju pada Bastian, dan tatapan aneh muncul di matanya. Itu bagus, aku khawatir kamu akan salah paham denganku. Bastian santai. Kamu menderita luka dalam yang serius, minumlah pil ini dan ramuannya. Bastian mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan ramuan untuk Sikong Yuan. Terima kasih. Sikong Yuan meludah pelan.
Kita juga menderita bersama, jadi jangan terlalu sopan padaku. Bastian tersenyum sedikit, dan kemudian keduanya mulai memulihkan kekuatan mereka, dan gua itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Segera waktu hari ini berlalu, dan hari baru, matahari terbit. Di dalam gua ini, kekuatan Bastian telah sepenuhnya pulih, dan dalam pertempuran ini, alamnya juga telah menembus, langsung menerobos dari tingkat ke-7 alam spiritual ke tingkat ke-8 alam spiritual, dan mengangkat alam tersebut dengan satu tingkat. Bastian membuka matanya berseri-seri, seluruh tubuhnya penuh momentum lagi, tubuhnya penuh dengan kekuatan yang kuat, dan alamnya dinaikkan satu tahap, yang juga membuat kekuatan Bastian beberapa kali lebih kuat. Master yang membayar tingkat ketiga dari kondisi jiwa lebih percaya diri. Dan setelah penyembuhan siang dan malam ini, Sikong Yuan telah pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya, dan pada saat yang sama kekuatannya secara keseluruhan juga pulih, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak tingkat ketiga alam jiwa ilahi, meskipun dia belum menembus ke tingkat keempat alam jiwa ilahi, tetapi jarak dari tingkat keempat hanyalah garis tipis. Sikong Yuan membuka matanya dan menatap Bastian, keduanya saling memandang, dengan percikan tak terlihat terjalin. Keduanya dengan cepat memalingkan muka, dan suasananya sedikit ambigu. Apakah kamu baik-baik saja? Untuk memecah suasana, kata Bastian tanpa sadar. Ya, aku baik-baik saja, terima kasih untuk ramuan dan ramuannya. Sikong Yuan mengangguk. Kamu sudah mengucapkan banyak terima kasih kepadaku dari kemarin sampai hari ini. Kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku. Lagi pula, kamu juga aku. Bastian mengatakannya dengan lancar, dan Sikong Yuan menatapnya, dan dia berkata dengan cepat, lagi pula, kamu adalah teman baikku, bukankah begitu? Bab 1875. Nah, mulai hari ini, kamu, Bastian, adalah sahabatku, Sikong Yuan. Sikong Yuan memandang Bastian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, saatnya bagi kita untuk pergi. Bastian menatap Sikong Yuan dan sedikit tersenyum. Lalu keduanya pergi dari sini dan kembali ke kota itu, tapi Sikong Yuan masih mengenakan cadar di wajahnya. Kembali ke kota, sekelompok besar orang melihat ke arah Sikong Yuan dan menunjuk jelas. Mereka semua tahu bahwa Sikong Yuan, yang memainkan piano dengan indah, adalah orang yang sangat jelek. Kenapa kamu tidak melepas handuk muka? Selamatkan mereka dari membicarakannya. Bastian berbicara, menatap Sikong Yuan dengan bingung. Mereka tidak pantas melihat wajahku, kata Sikong Yuan dengan wajah dingin. Warna aneh melintas di mata Bastian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalau begitu siapa yang pantas melihat wajahmu? Kamu. Sikong Yuan menatap langsung ke arah Bastian, dan mengucapkan sepatah kata dengan sangat serius, dan mata keduanya terjalin lagi, dengan percikan api yang tak terlihat. Yuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan tubuh Ouyang Xiaoding muncul di sini. Keduanya memalingkan muka dari satu sama lain dan memandang Ouyang Xiaoding. Melihat Ouyang Xiaoding, mata Sikong Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan di sini? Yuan, sebelum aku. Ouyang Xiaoding menyaksikan wajah Sikong Yuan berubah lagi dan lagi. Apa? Apakah kamu terintimidasi oleh penampilanku? Ini berbeda dari yang kamu pikirkan. Sikong Yuan memandang Ouyang Xiaoding dan mencibir. Aku. Bagaimana denganku, keluar dari sini? Bastian melihat Ouyang Xiaoding ini dan bersenandung dengan tidak sabar. Nak, aku belum puas denganmu atas apa yang terjadi kemarin, datang dan tangkap dia. Ouyang Xiaoding menatap Bastian dengan dingin, dan langsung berteriak,
dan segera di belakangnya dua ahli di alam jiwa keluar. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuhku, Sikong Yuan. Suara dingin dan menusuk Sikong Yuan keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, dan sepasang mata menatap Ouyang Xiaoding dengan acuh tak acuh. Yuan, kamu. Ouyang Xiaoding menatap Sikong Yuan dengan ekspresi jelek. Keluar. Sikong Yuan menatap Ouyang Xiaoding dan berteriak dengan dingin. Untuk sementara, wajah Ouyang Xiaoding murung, matanya berkedip-kedip karena kedinginan, dan akhirnya dia menatap Bastian dengan dingin dan pergi dari sini. Sikong Yuan membawa Bastian ke tempat tinggalnya. Bukankah kamu tinggal di klan Sikong? Bastian menatap klan Sikong dengan curiga. Tidak, saya pindah lebih awal dan tinggal di sini sendirian. Sikong Yuan menggelengkan kepalanya. Yuan. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke tempat tinggal Sikong Yuan, dipimpin oleh dua orang muda, salah satunya dikenal oleh Bastian. Itu adalah tuan muda dari klan Sikong, Sikong Ngao, yang terluka olehnya ketika dia merebut 7 buah jiwa, dan yang lainnya sedikit tampan, dengan penampilan yang luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai tingkat keempat. Alam jiwa. Apa yang kamu lakukan di sini? Sikong Yuan memandangi kedua orang itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya hubungan itu tidak terlalu harmonis. Itu kamu. Saat ini, Sikong Ngao memperhatikan Bastian, pupilnya membeku, dan dia tiba-tiba berteriak. Lama tidak bertemu. Bastian menatap Sikong Ngao dan sedikit tersenyum. Anak sialan, aku menemukanmu. Sudah lama sekali. Saya tidak berharap Anda berada di sini, tidak perlu banyak usaha untuk menemukan tempat tujuan. Sikong Ngao menatap Bastian dengan cahaya dingin di matanya. Kakak kedua, siapa dia? Pria muda lainnya di tingkat keempat alam jiwa melirik Bastian, menatap Sikong Ngao dan bertanya. Kakak, orang ini yang melukaiku dan mengambil 7 buah delima yang semula diberikan kepadamu. Kakak, kamu harus melampiaskan amarahmu padaku, beri aku pelajaran untuk anak ini. Sikong Ngao memandang pemuda di sampingnya, Sikong Yuchen, dan berkata, pihak lain adalah kakak laki-lakinya, Sikong Yuchen, tuan muda dari klan Sikong. Ternyata kamu yang melukai adikku, mengambil buah 7 jiwa, dan membunuh Baili Sekai. Sikong Yuchen menatap Bastian lekat-lekat, dengan sinar dingin di matanya. Itu benar, ini aku. Bastian menjawab dengan sangat sederhana. Kamu sudah mengambil buah 7 jiwa. Sikong Yuchen bertanya lagi. Tentu saja, apakah mungkin menyimpannya untukmu? Bastian tersenyum main-main. Desir. Dalam sekejap, mata Sikong Yuchen membeku, dan niat membunuh yang menakutkan muncul di matanya saat dia menatap Bastian. Sikong Yuchen, apa yang kamu lakukan? Dia adalah tamuku. Saat ini, Sikong Yuan menatap Sikong Yuchen dan berteriak dengan suara berat. Sikong Yuan, dia musuh keluarga Sikong kita. Sikong Ngao menatap Sikong Yuan dan langsung berteriak. Jadi apa? Aku hanya tahu bahwa dia adalah dermawan Sikong Yuan dan tamuku, jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Wajah Sikong Yuan acuh tak acuh, dan dia meludah dengan mata dingin. Kamu. Kemarahan yang kuat melintas di mata Sikong Ngao dan menunjuk ke arah Sikong Yuan. Oke. Sikong Yuchen menekan tangan Sikong Ngao. Karena kamu melindunginya, Yuan, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi kali ini ayahku mengirim kami ke sini untuk membiarkanmu kembali. Kudengar ambergris muncul, dan keluarga akan mengirim seseorang untuk menemukannya sembuh untukmu. Sikong Yuchen menatap Sikong Yuan dan berkata, tidak, kamu pergi, aku tidak ingin kembali, aku hanya ingin tinggal di sini.
kata Si Kong Yuan dengan suara berat. Tapi, Si Kong Yuchen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Si Kong Yuan menatapnya dengan dingin. Pada akhirnya, Si Kong Yuchen masih tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dari sini bersama Si Kong Ao. Permisi. Si Kong Yuan menatap Bastian dan berkata, "Aku minta maaf atas apa yang kamu katakan padaku. Seharusnya aku yang memberitahumu, karena aku membuatmu bertengkar dengan keluargamu." Bastian berbicara. "Mereka bukan keluargaku." Si Kong Yuan berkata dengan acuh tak acuh. "Hah?" Bastian terkejut sesaat. "Mereka dan saya adalah saudara tiri. Saya anak haram Si Kong Yunlong di luar. Belakangan, Si Kong Yulong membawa saya dan ibu saya ke klan Si Kong. Akibatnya, ibu saya sering dihukum oleh Si Kong Yunlong. Istri naga. Yaitu, intimidasi dan pemukulan terhadap ibu Si Kong Yuchen dan Si Kong Ao, dan akhirnya berakhir dengan depresi. Dalam hati saya, baik Si Kong Yunlong maupun kedua orang itu bukanlah kerabat saya. Mereka tidak menganggap saya sebagai kerabat mereka." Si Kong Yuan berkata dengan dingin. "Begitulah." Bastian mengerti sekarang. Di sisi lain, Si Kong Ao menatap kakak laki-lakinya Si Kong Yuchen dan berkata, "Saudaraku, jangan lepaskan. Setelah akhirnya bertemu dengan anak itu, apakah kamu membiarkan dia pergi seperti ini?"